Jangan-jangan apa yang disampaikan Abah Lutfi ini pernah didengar oleh beliau. Ternyata tidak. Saya bolak-balik lagi, Pak. Masa iya Abah Lutfi bohong, kan begitu? Ternyata akhirnya, tetapi sampai hari ini dari 2017 ingin bertemu dengan saya yang mengaku sebagai penderai Abah Lutfi itu tidak terjadi pertemuan. Di dalam tulisan saya, ya saya tidak promo, silahkan Anda baca dan silahkan Anda kritisi bagaimana pendekatan-pendekatan untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu tidak sesuai data. Gini Gus, kemarin Gus Yahya menginstruksikan untuk menarik buku pelajaran yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ke-NU-an yang diterbitkan oleh RMI PCNU Tegal. Di situ kenapa ditarik? Karena ada pembelokan sejarah bahwa yang mendirikan pendiri NU salah satunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, ya tempat Anda ya di Madura. Kemudian Habib Hasyim bin Yahya, kemudian ketiga Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab dan sebagainya. Nah ini ternyata setelah saya cross check ya, ini sudah dipublish, polemik ini sudah dipublish di NU Online sekitar 2017 ya. Bukan sekitar, memang 2017 ya. Karena dirikulah yang menulis itu. Sampai Jadi 2017 sebenarnya dari 2000 sebelumnya 2016 ya. Saya sudah mendapatkan informasi itu, kebetulan saat itu saya sedang membuat naskah buku. Kemudian ada yang melaporkan hal itu kepada saya setelah saya membuat buku judulnya Menangkal Arus Wahabi yang lebih mengcapture kepada isi ceramah Ki As'ad Syamsul Arifin sebagai pendiri NU dan bentuk audio yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya terjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia? Karena banyak intelektual kita ini yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Jerman, hebat bahasa Arab, tapi tidak hebat bahasa Madura. Maka saya terjemahkan. Jadilah sebuah buku dengan judul Menangkal Arus Wahabi, Berdirinya NU dan sebagainya. Dari situ kemudian saya mendapatkan informasi adanya kisah yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya yang katanya bersumber dari Kiai Irfan. Karena saya waktu itu tidak terlalu akrab dengan dunia medsos kan, saya dibukain oleh teman terus saya baca di sebuah website dan di website itu ini masih belum video ya, masih website. 2017 awal-awal itu kemudian saya sama teman saya waktu itu dibukain websitenya Abah Lutfi ya, www apalah gitu, pokoknya Abah Lutfi. Nanti Anda bisa baca di NU Online edisi 2017. Nah dari situlah kemudian saya kaji dan saya mencarikan ya kalau istilah sekarang itu mungkin pendekatan secara kitab apa namanya itu literasi ya, secara pendekatan buku-buku lah. Saya mencari data-data tidak ditemukan, terus saya mencari pembanding-pembanding sampai akhirnya saya menemui seorang kiai sepuh di Bandung yakni Kiai Fatuli Bajuri, di mana beliau masih keluarga besar Syekh Khalil dan hidup di masa berdirinya NU. Jangan-jangan apa yang disampaikan Abah Lutfi ini pernah didengar oleh beliau. Ternyata tidak. Saya bolak-balik lagi, Pak. Masa iya Abah Lutfi bohong, kan begitu? Ternyata akhirnya saya mendapatkan lagi informasi dari kawan bahwa di NU Online pada tahun 2017 itu juga memuat kisah berdirinya NU versi Abah Lutfi. Langsung buku tulisan yang rencana mau buat buku itu saya perpendek ya. Saya ketik, kebetulan saya ada jadwal untuk istighasah Pagar Nusa di lantai dasar Masjid An-Nahdhah. Sebelum memulai istighasah saya datang ke lantai 5 menemui NU Online. Saya katakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini tidak jelas dasarnya dan menurut saya ini patut dicurigai. Terus kawan saya waktu itu kalau enggak Red Pel kalau nggak salah pada saat itu yaitu Abdullah Alawi. Waktu itu Kang Abdullah sebagai Red Pel ingatan saya ya. Dia minta penjelasan ke saya. Lalu saya bilang, tidak perlu saya perjelas, saya sudah bawa disketnya nih. Masa itu entah disket apa sudah musim flash disk ya, pokoknya flash disk kalau nggak salah. Ini di flash disk, tolong sampean pelajari, sampean kalau memang masuk, sampean masukkan. Tidak lama setelah itu tayang itu tulisan saya dimuat 3 kali, artinya dibuat berseri, seri 1, seri 2, seri 3. Yang pada intinya bahwa saya menyangkal dari semua apa yang disampaikan Abah Lutfi sesuai dengan data-data yang saya pelajari, yakni dengan pendekatan buku-buku sejarah. Kemudian konfirmasi melalui interval waktu secara analisa
apakah di tahun-tahun mendekati berdirinya NU, karena kalimatnya kan menjelang berdirinya NU, Mbah Hasyim ada di Mekah atau ada di Tebu Ireng? Di Tebu Ireng, nah, kan begitu. Maka saya coba lihat secara interval waktu itu, Mbah Hasyim mendirikan pesantren tahun sekian, kan begitu, menikah tahun sekian, terus terjadi pertemuan-pertemuan yang kalau terjadi pertemuan berarti Mbah Hasyim kan ada di Jawa lah, gitu ya, di Jawa. Berarti Mbah Hasyim kan nggak di Mekah. Jadi setidaknya 3 tahun menjelang berdirinya NU, Mbah Hasyim ada di Tebu Ireng, gampang aja kan begitu. Lalu kapan terjadi pertemuan di Mekah? Itu sangat tidak masuk akal. Maka itulah kemudian setelah ditayangkan sempat ramai dan yang nonton ya untuk kelas pada saat 2017 itu sekali tonton ada 10.000 orang ya yang baca, kan ada kelihatannya itu. Lalu terjadilah NU Online ditelepon katanya oleh pihak Pekalongan gitu, yang katanya di websitenya sudah dihapus. Berapa waktu kemudian, mungkin 1 bulan kemudian juga ada yang menelpon saya mau membahas itu. Tetapi sampai hari ini dari 2017 ingin bertemu dengan saya yang mengaku sebagai penderek Abah Lutfi itu tidak terjadi pertemuan. Ya baik, pada intinya bahwa sejarah NU, berdirinya NU ini menjadi concern pihak PBNU, kemudian juga kemarin itu oleh aliansi santri Gus Dur Menggugat juga mengkritisi tidak benar bahwa Habib Hasyim bin Yahya adalah salah satu pendiri, termasuk juga Solihin pernah podcast di sini. Susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama 1926 yang pertama kali. Di situ tidak ada Habib Hasyim. Di sini tidak ada Habib Hasyim. Maka media. Di sini media tidak ada Habib Hasyim dan sama sekali tidak ada Habib. Oleh karena itu harus diluruskan. Jangan sampai membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, kami marah. Ya. Tahun 1926. Susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama 1926 yang pertama kali. Di situ tidak ada Habib Hasyim. Di sini tidak ada Habib Hasyim. Maka media. Di sini media tidak ada Habib Hasyim dan sama sekali tidak ada Habib. Oleh karena itu harus diluruskan. Jangan sampai membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, kami marah. Ya. Tahun 1926. Saya kebetulan waktu mereka demo itu ada di kantor Pagar Nusa, tapi bukan di PBNU ya, Pagar Nusa sekarang ada di dekat Tugu Proklamasi itu. Ya kalau di dalam demo itu tidak menjelaskan secara rinci. Di dalam tulisan saya, ya saya tidak promo, silahkan Anda baca dan silahkan Anda kritisi bagaimana pendekatan-pendekatan untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu tidak sesuai data. Ya itulah salah satu pembelokan sejarah berdirinya NU.